Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kurniawan dengan nomor NIM 24320021. Saya berkuliah di Universitas Setia Bala Putra Dewa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cerminan diri menurut Charles Horton Cooley. Sejarah singkat Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley lahir pada tanggal 17 Agustus 1864 di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari Thomas McIntyre Cooley, seorang hakim terkemuka yang juga profesor hukum di Universitas Michigan. Kehidupan Charles Horton Cooley sangat dipengaruhi oleh lingkungan akademik keluarganya, terutama ayahnya yang berprestasi. Cooley belajar di Universitas Michigan dan meraih gelar dalam bidang akademi teknik mesin pada tahun 1887. Namun minatnya kemudian bergeser ke ilmu sosial, khususnya sosiologi, dan ia akhirnya mengajar di universitas yang sama. Cooley menjadi seorang sosiolog penting karena karyanya yang memfokuskan pada cara interaksi sosial membentuk konsep diri dan individu. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah sosiologi, yaitu teori cermin diri The Looking Glass Self, yang menjelaskan bahwa diri kita terbentuk melalui persepsi orang lain terhadap kita. Ia percaya bahwa identitas seseorang bukanlah sesuatu yang terbentuk secara individual, melainkan hasil dari interaksi sosial dengan orang lain. Cooley mengembangkan konsep ini berdasarkan pengamatannya terhadap kehidupan sosial sehari-hari. Menurutnya, saat ini kita berinteraksi dengan orang lain. Kita selalu mencoba membayangkan bagaimana kita dilihat oleh mereka, kemudian membayangkan bagaimana mereka menilai kita. Dari sini kita merasakan kebanggaan atau rasa malu yang akhirnya membentuk konsep diri kita. Teori ini dijelaskan lebih lanjut atau lebih lengkap pada bukunya yang terkenal, yaitu The Human Nature and Social Order, yang diterbitkan pada tahun 1902. Dalam buku ini, Cooley menunjukkan bagaimana hubungan manusia dengan kelompok sosial kecil seperti keluarga, teman, dan komunitas lain sangat berperan dalam pembentukan diri. Sepanjang hidupnya, Cooley terus mengembangkan pandangan tentang bagaimana masyarakat dan individu saling mempengaruhi. Ia meninggal pada tanggal 8 Mei 1929. Tetapi pemikirannya tentang interaksi sosial dan cerminan diri tetap menjadi fondasi penting dalam ilmu sosiologi hingga hari ini. Teori cermin diri The Looking Glass Self yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang lain memandang dengan bantuan mereka. Misalnya, ada orang tua dan keluarga yang mengatakan gadisnya cantik. Menurut teori, The Looking Glass Self menyatakan bahwa pemahaman diri sendiri, produk persepsi individu tentang bagaimana orang lain melihat individu yang lainnya, adalah cerminan diri di mana diri itu terbentuk. Menurut Cooley, diri mencakup kesadaran diri, yaitu aku, kamu, siapa aku, dan siapa kita. Pertama kali muncul dari interaksi anak-anak, yang artinya diri terbentuk melalui yaitu interaksi. Menurut Cooley, konsep cerminan diri terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok primer dan yang kedua kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu kelompok kecil dengan ikatan emosional yang kuat, seperti keluarga ataupun teman dekat. Dalam kelompok ini, interaksi bersifat pribadi atau intim yang mendalam, yang sangat berpengaruh dalam membentuk identitas diri seseorang. Sedangkan kelompok sekunder yaitu kelompok yang lebih besar dan kurang intim, seperti organisasi atau lingkungan kerja. Hubungan dalam kelompok ini lebih formal dan tidak terlalu emosional, tetapi masih berpengaruh terhadap perilaku dan persepsi diri, meskipun tidak sekuat kelompok primer. Asumsi dasar teori cerminan diri menurut Cooley. Diri dibentuk melalui interaksi sosial. Maksudnya, identitas dan konsep diri seseorang terbentuk melalui hubungan sosial dengan orang lain.
bukan secara mandiri. Dan yang kedua, diri dipengaruhi oleh persepsi orang lain, seperti seseorang membayangkan bagaimana orang lain melihat dirinya. Persepsi ini menciptakan gambaran tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, reaksi orang lain melihat cermin. Penilaian yang dibayangkan dari orang lain, yaitu baik ataupun positif, maupun bisa jadi negatif. Cerminan yang mempengaruhi perasaan dan pandangan seseorang tentang dirinya. Pengalaman emosional. Proses ini menghasilkan reaksi emosional seperti kebanggaan, rasa malu, ataupun harga diri yang muncul dari persepsi ini, bagaimana orang lain menilai kita. Secara keseluruhan, teori ini berasumsi bahwa konsep diri kita sangat berpengaruh pada interaksi dan umpan balik sosial yang kita terima dari orang lain. 3 tahapan atau fase pembentukan kepribadian individu. Yang pertama, kita bisa membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Kita bisa membayangkan bagaimana penampilan kita di hadapan orang lain atau perilaku kita yang dipersepsikan oleh orang lain. Yang kedua, membayangkan penilaian orang lain terhadap kita. Kita bisa membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Apakah kita dipandang positif ataupun negatif, cerdas atau bodoh, menarik, dan sebaliknya. Yang ketiga, mengembangkan perasaan terhadap diri berdasarkan penilaian tersebut. Setelah kita membayangkan penilaian orang lain, kita bisa merespons secara emosional, baik itu merasa bangga, malu, atau percaya diri yang kemudian membentuk konsep diri kita. Menurut Guley, proses ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan persepsi tentang kita, bagaimana orang lain melihat kita, menjadi dasaran penting dalam pembentukan identitas diri. Teori ini menunjukkan bahwa konsep diri sangatlah terkait dengan hubungan sosial dan pengaruh lingkungan. Teori cermin diri masa kini. Contohnya seperti media sosial, orang mengunggah foto atau video di Instagram dan membayangkan bagaimana jika mereka dilihat oleh orang-orang, dan reaksi mereka ketika mendapatkan like atau komentar, membentuk rasa percaya diri yang tinggi atau sebaliknya. Jadi, kesimpulan dari teori cerminan diri, the looking glass self, yaitu identitas diri seseorang dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Diri kita tidak terbentuk secara mandiri, melainkan melalui cara kita membayangkan orang lain melihat kita, menilai dan bereaksi terhadap kita. Reaksi yang kita bayangkan dari orang lain menciptakan perasaan seperti bangga, malu, atau percaya diri yang kemudian mempengaruhi pandangan kita tentang diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun salah penyebutan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.